Bab 526 Kemarahan Wen Qingxuan. Mu Chen diam-diam duduk di bawah bayangan dengan kedua matanya lempeng giok di tangannya memancarkan cahaya redup saat energi spiritualnya yang kuat membungkus lempeng giok tersebut. Pola cahaya pada lempeng giok tampak seolah-olah bergerak karena ada perubahan kecil pada lempeng itu. Namun, perubahan itu secara bertahap membuat arah spiritual di dalam lempengan giok menjadi lebih lengkap. Mu Chen memiliki bakat luar biasa di jalur arah spiritual. Di bawah kondisi mata hatinya, dia bisa memahami arah spiritual yang cerdik di dalam lempengan batu giok yang tidak terlalu rumit saat dia membuat perubahan padanya. Cahaya di lempengan batu giok itu bertahan sekitar 10 menit. Sebelum Mu Chen perlahan membuka matanya, dia melihat ke arah lempengan batu giok, yang bahkan lebih cemerlang dari sebelumnya. Sambil tersenyum di sudut bibirnya. Apakah sudah selesai? Luo Li dan Wen Qingxuan melihat dari samping. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia menyerahkan piring giok di tangannya kepada Luo Li. Tangan Luo Li menggenggamnya dan menggunakan niatnya. Gelombang energi spiritual yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya saat kegembiraan berkedip-kedip di matanya yang menawan. Itu memang bisa meniadakan efek arah spiritual penyegelan ke energi spiritual di dalam tubuh. Dengan lempengan batu giok ini, kita bisa melepaskan kekuatan kita tanpa rasa takut. Bisakah kamu masih membuat dua lagi? Wen Qingxuan buru-buru bertanya. Sensasi tidak bisa menggunakan energi spiritual terlalu sulit untuk ditanggung. Aku bisa. Tapi efeknya tidak akan sebagus itu jika tergesa-gesa. Mu Chen mengangguk. Tidak apa-apa. Selama saya bisa menggunakan energi spiritual saya, semua orang itu akan dianggap sebagai sampah di mata saya. Wen Qingxuan mengepalkan tinjunya. Suaranya yang jernih mengandung hawa dingin yang membekukan. Jelas. Dia telah dibuat marah oleh tindakan Qin Feng sebelumnya. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Qin Feng dan kelompoknya mungkin tidak akan bersenang-senang setelah menyinggung Wen Qingxuan. Dia membuat gerakan meraih saat dua lempengan batu giok lainnya muncul di tangannya. Mu Chen memejamkan mata saat dia mengendalikan energi spiritualnya, menyebabkan pola cahaya secara bertahap terbentuk di pelat giok. Setelah membuat dua lempeng batu giok lainnya, butuh waktu hampir setengah jam sebelum Mu Chen membuka kembali matanya dan memberikan dua lempeng batu giok lainnya kepada Luo Li dan Wen Qingxuan. Waktu terlalu penting. Karena tergesa-gesa, kedua lempengan batu giok ini tidak selengkap yang pertama. Namun, itu bisa memungkinkan Anda untuk menggunakan sekitar 70% dari energi spiritual Anda. Itu sudah lebih dari cukup. Wen Qingxuan menerimanya sambil berkata dengan nada ringan. Ayo pergi, kita harus memanfaatkan momen ini dan bergegas ke halaman spiritual tersembunyi. Saat kita melakukannya, serahkan semuanya padaku. Ketika dia selesai berbicara, dia tidak menunggu jawaban Mu Chen dan berbalik. Terbang ke kedalaman hutan. Setelah bisa menggunakan energi spiritualnya lagi, ada perbedaan sebesar langit dan bumi dalam kekuatannya. Kecepatannya adalah sesuatu yang bahkan membuat Mu Chen terkejut. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya ke arah Luo Li. Mereka berdua dengan cepat mengejarnya. Saat Mu Chen dan kelompoknya melaju kencang menuju kedalaman hutan, Mo Yu, yang berada di halaman spiritual tersembunyi, memandang kelompok Qin Feng, yang kembali dengan penampilan yang menyedihkan. Dengan keheran tak lama, dia mengerutkan alisnya sambil bertanya. Apa yang terjadi? Kami kalah di tangan Mu Chen. Qin Feng berkata dengan wajah pucat sambil menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia tidak bisa menggunakan energi spiritual apapun. Bagaimana kamu bukan lawannya? Mo Yu bertanya dengan heran. Tubuh fisik orang itu sangat kuat. Selain itu, sepertinya ada sesuatu yang aneh dengannya. Selain energi spiritual, masih ada energi lain. Qin Feng mengertakkan gigi saat dia ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Bahkan pelat giok perlindungan spiritualku ada di tangannya. Apa? Wajah Liu Xiong berubah. Alasan mengapa mereka begitu tak kenal takut di wilayah ini adalah karena mereka memiliki cara untuk menggunakan energi spiritual mereka. Oleh karena itu, bahkan terhadap Mu Chen dan Wen Qingxuan, mereka tidak memiliki rasa takut. Namun, Qin Feng telah kehilangan lempeng giok perlindungan spiritualnya. Bukankah itu ketergantungan terbesar mereka? Wajah Mo Yu berubah saat tatapannya berubah menjadi gelap. Bagaimana sekarang? Liu Xiong melihat ke arah Mo Yu. Saya khawatir kelompok Mu Chen sedang bergegas sekarang. Tidak apa, mata Mo Yu berkedip saat dia menggelengkan kepalanya. Piring giok perlindungan spiritual yang ada di tangan Anda berdua tidak lengkap karena kurangnya waktu. Bahkan jika Mu Chen dan kelompoknya mendapatkannya, mereka hanya bisa menggunakan 50% dari energi spiritual mereka. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Selain itu, segel ini akan segera terbuka menurut kata-kata kakak. Kita harus bisa mengendalikan arah spiritual di sini. Pada saat itu,
Kita bisa mengumpulkan kekuatan semua orang. Pada saat itu, bahkan Mu Chen dan kelompoknya tidak dapat melakukan apapun pada kami. Mendengar kata-kata Mo Yu, barulah Liu Xiong dan Qin Feng merasa lega. Kumpulkan semua orang di sini. Mo Yu menginstruksikan. Tak lama kemudian, cakram cahaya di tangannya melesat dengan sinar cahaya sekali lagi. Menyinari segel halaman spiritual tersembunyi. Menghilangkan rune cahaya di atasnya. Qin Feng dan Liu Xiong menganggukkan kepala dan segera mengeluarkan isyarat tangan. Beberapa sosok terbang dari hutan di sekitarnya satu demi satu dan berkumpul di halaman spiritual tersembunyi. Itu adalah sepetak hitam orang-orang dengan tatapan gugup dan waspada saat mereka melihat ke arah jalan setapak di hutan yang gelap. Seluruh area ini seketika menjadi hening. Hanya beberapa napas berat yang terdengar. Gemeris. Gemerisik. Waktu perlahan berlalu dan tiba-tiba, ada langkah kaki halus yang datang dari hutan yang gelap. Ekspresi Qin Feng dan Liu Xiong berkumpul saat mereka melihat ke arah hutan yang gelap. Suara langkah kaki itu menjadi semakin jelas. Pada akhirnya, 3 sosok berjalan keluar dari kegelapan dan muncul di perbatasan pohon paku. Haha, formasi yang sangat besar. Mu Chen tersenyum saat dia melihat jumlah orang. Di sampingnya, Luo Li dan Wen Qingxuan melihat dengan tatapan dingin. Mu Chen, jangan terlalu berpuas deh. Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengalahkan kami semua hanya karena kamu mendapatkan lempeng giok perlindungan spiritual. Qin Feng dengan kejam menatap Mu Chen saat dia melanjutkan. Lempeng giok perlindungan spiritual saya hanya memungkinkan Anda untuk menggunakan 50% dari energi spiritual Anda. Berdasarkan kekuatanmu sebagai bencana tubuh manusia, apakah menurutmu kamu bisa menghadapi kami semua? Jadi itu disebut lempeng giok perlindungan spiritual. Orang yang menciptakan benda ini untuk kalian bertiga cukup mampu. Mu Chen tersenyum. Setelah itu, dia melangkah maju di bawah tatapan waspada dari kelompok lain. Senyum mengejek terangkat di sudut bibirnya saat dia membuat gerakan menggenggam dengan tangannya. Energi spiritual yang tak terbatas itu seperti angin tornado yang menyapu. Saya pikir Anda salah. Lempeng giok perlindungan spiritual ini dapat memungkinkan saya untuk menggunakan semua energi spiritual saya. Wajah Qin Feng dan Liu Xiong berubah drastis pada saat itu. Mereka melihat energi spiritual di sekitar Mu Chen dengan tidak percaya. Tidak mungkin. Qin Feng berseru. Piring giok perlindungan spiritual pada awalnya adalah miliknya. Jadi dia secara alami tahu betapa efektifnya itu. Itu bukan arai spiritual yang lengkap sehingga tidak memungkinkan siapapun untuk menggunakan 100% energi spiritual mereka. Bagaimana mungkin? Saya mengubah sedikit piring giok perlindungan spiritual ini. Mu Chen tersenyum sambil melanjutkan. Saya bahkan membuat 2 di antaranya dalam waktu singkat. Saat dia selesai berbicara, riak energi spiritual menyapu keluar dari Luo Li dan Wen Qingxuan, menyebabkan siulan angin di udara. Ekspresi Qin Feng dan Liu Xiong langsung memucat saat mata mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Mu Chen tidak hanya mengubah 1 pelat giok perlindungan spiritual. Dia juga telah membuat 2 lagi dalam waktu sesingkat itu. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Luo Li dan Wen Qingxuan telah memulihkan sebagian dari kekuatan mereka? Saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah memberi kami piring giok perlindungan spiritual Anda. Jika tidak, saya tidak akan punya cara. Mu Chen tersenyum ke arah Qin Feng. Melihat senyumnya, yang terakhir merasakan rasa manis di tenggorokannya. Karena dia ingin muntah darah. Di depan mereka, pasukan aliansi akademi tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan wajah memucat karena tekanan energi spiritual yang kuat. Semangat juang mereka dari sebelumnya benar-benar musnah karena mereka mengerti bahwa tidak mungkin untuk menghalangi kelompok 3 orang Mu Chen yang telah mendapatkan kembali energi spiritual mereka. Sepertinya pencapaian Anda dalam cara-cara arai spiritual cukup tinggi. Sebuah suara dingin bergema saat Mo Yu perlahan berubah. Ekspresinya dingin saat dia menatap Mu Chen. Mu Chen menatap pemimpin kedua aliansi akademi sambil tersenyum. Seharusnya ada seseorang yang memiliki pencapaian tinggi dalam cara-cara arai spiritual. Bukan. Saya kira itu adalah pemimpin kepala yang misterius. Dia tidak ada di sini. Jika kakak ada di sini, bagaimana kamu bisa begitu sombong? Kata Qin Feng sambil mengertakkan gigi. Tidak mudah untuk bertemu dengan guru arai spiritual yang luar biasa. Jadi saya ingin mengenalnya. Mu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Akan ada kesempatan bagimu untuk melakukan itu kecuali bahwa hasil Anda mungkin tidak terlalu bagus. Nada bicara Mo Yu juga acuh tak acuh. Saya menantikannya. Mu Chen tersenyum sambil melanjutkan. Namun, seharusnya hasil akhir Anda yang tidak terlalu bagus saat ini. Mu Chen, jika kamu membawa kelompokmu dan pergi sekarang, dendam antara kamu dan aliansi akademi akan terhapus. Di masa depan, kami juga tidak akan menimbulkan masalah bagimu.
Di tempat ini, lebih baik memiliki teman daripada musuh. Bagaimana? Mo Yu berkata perlahan. Sudah terlambat. Mu Chen menghela nafas ringan. Huff. Menolak niat baik dan harus dipaksa. Liu Xiong dengan dingin mendengus. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menghadapi kami semua hanya dengan kalian bertiga? Bukankah nafsu makanmu sedikit terlalu besar? Kamu salah. Sebuah suara acuh tak acuh bergema. Itu bukan dari Mu Chen. Wen Qingxuan perlahan berjalan dengan ekspresi dingin. Jubah hitam yang dia kenakan di atasnya sudah dilepas saat ini. Memperlihatkan baju besi perang emasnya. Baju perang itu menguraikan sosoknya saat dia menggenggam erat tombak perangnya. Tombak itu perlahan-lahan terangkat dan diarahkan ke arah lawan. Suaranya yang dingin dan sombong bergema di area ini. Hanya aku sendiri sudah cukup untuk menghadapi kalian semua. Ketika dia selesai berbicara, cahaya keemasan yang cemerlang menyapu tubuhnya. Kecemerlangan cahaya keemasan itu samar-samar membentuk burung phoenix emas di belakangnya. Aura yang terhormat dan tinggi dipancarkan darinya. Pemain nomor 1 dari turnamen Akademi Spiritual Agung akhirnya akan beraksi. Bab 527 halaman. Cahaya keemasan yang cemerlang menyebar di halaman spiritual tersembunyi ini. Wen Qingxuan memegang tombak emasnya saat wajahnya yang sangat cantik dipenuhi dengan embun beku. Energi spiritual yang tak terbatas dan luas terbentuk menjadi tekanan energi spiritual saat menyapu ke arah aliansi akademi. Menghadapi tekanan Wen Qingxuan, aliansi akademi gemetar karena mereka telah kehilangan semangat juang mereka. Saat melihatnya, wajah Mo Yu berubah menjadi jelek saat dia berkata dengan suara serius. Wen Qingxuan, jangan beraliansi akademi. Kami tidak pernah sekalipun menyinggung akademi spiritual Myriad Phoenix. Kenapa kamu begitu sombong? Aku hanya tidak suka melihat kalian. Suara dingin Wen Qingxuan bergema. Kamu. Kemarahan melintas di mata Mo Yu saat dia terus berkata dengan suara serius. Wen Qingxuan, meskipun kamu kuat, kakak kami mungkin tidak takut padamu. Kamu mencoba menakut-nakuti aku dengan orang yang hanya tahu bagaimana menyembunyikan dirinya sendiri. Wen Qingxuan dengan dingin tersenyum saat dia mengetuk kakinya di tanah dan terbang keluar. Cahaya keemasan melonjak seolah-olah itu adalah burung phoenix emas. Sangat indah. Di bawah pemandangan yang indah, tombak perangnya yang berwarna keemasan memancarkan cahaya yang menyilaukan saat berubah menjadi gambar tombak yang menutupi langit. Mengelilingi kelompok dari aliansi akademi. Boom, boom. Dengan kekuatan Wen Qingxuan, sulit bagi orang biasa untuk menahannya. Belum lagi dia bisa menggunakan sebagian dari energi spiritualnya. Sedangkan kelompok dari Academy Alliance tidak bisa. Kekuatan tubuh fisik mereka tidak bisa dibandingkan dengan serangan Wen Qingxuan. Dengan demikian, kelompok dari aliansi akademi melarikan diri dengan kacau dari tempat-tempat yang dituju oleh cahaya keemasan. Beberapa sosok dikirim terbang menjauh, memuncratkan darah dari gambar tombak. Hanya dalam waktu belasan menit, kelompok dari aliansi akademi telah dikalahkan. Wen Qingxuan, kamu keterlaluan. Wajah Mo Yu menjadi pucat saat melihat ini saat dia mengeluarkan G. Kakinya menginjak tanah saat sosoknya terbang ke depan. Gelombang energi spiritual yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya saat gambar pedang besar terbentuk di tangannya saat dia membuat gerakan mencengkeram. Setelah itu melesat ke arah Wen Qingxuan dengan sudut yang licik. Ketika Mu Chen melihat energi spiritual yang kuat meledak dari Mo Yu, dia tersentak saat dia merasa bahwa Mo Yu telah meledakkan semua energi spiritual di dalam tubuhnya. Itu tidak sama dengan Qin Feng, yang hanya bisa menggunakan setengah dari energi spiritualnya. Jelas, lempeng giok perlindungan spiritual yang dia miliki lebih lengkap dibandingkan dengan milik Qin Feng. Wen Qingxuan mengangkat tatapannya yang seperti burung phoenix saat dia mendengus dingin saat dia melihat Mo Yu yang menyerbu ke arahnya. Tombak perang emas di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan samar-samar. Ada teriakan burung phoenix yang bergema darinya. Tombak phoenix emas. Tombak emas itu melesat seolah-olah itu adalah burung phoenix emas yang telah melebarkan sayapnya. Tombak itu membawa cahaya keemasan yang menyilaukan saat ia dengan ganas berbenturan dengan serangan yang berlawanan tanpa mundur. Ding! Benturan logam yang jernih bergema pada saat tombak dan pedang beradu. Angin kencang yang menakutkan menyapu, menyebabkan bekas yang dalam di tanah dari aura pedang dan tombak. Boom! Gambar pedang tiba-tiba meledak saat sosok Mo Yu bergetar sejenak. Sebelum terbang menjauh, jejak darah muncul di telapak tangannya saat darah mengalir dari jari-jarinya. Jelas, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungannya dengan Wen Qingxuan. Bencana roh. Mo Yu melihat telapak tangannya yang berlumuran darah saat dia menatap Wen Qingxuan dengan ekspresi gelap. Memang layak sebagai kapten tim nomor 1. Saat ini kamu pasti sudah mengalami bencana roh. Kan? Kekuatan Mo Yu hanya tinggal selangkah lagi sebelum dia mengalami bencana roh.
Pakar bencana energi spiritual biasa bukanlah lawannya. Namun, kekuatan lawannya jelas telah melampaui dirinya sendiri. Mendengar kata-kata Mo Yu, wajah Qin Feng dan Liu Xiong juga berubah. Mereka melihat ekspresi tenang Wen Qingxuan dengan ketakutan. Dia benar-benar telah melalui bencana rohnya. Bukankah itu sedikit terlalu menakutkan? Pimpin orang-orangmu dan pergilah dari sini. Wen Qingxuan berkata dengan acuh tak acuh sambil memegang tombak panjangnya. Wajah Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong berubah menjadi pemandangan. Mereka saling bertukar pandang dan bisa melihat kedinginan di mata satu sama lain. Di dalam halaman spiritual tersembunyi. Itu adalah lokasi di mana istana kayu ilahi menyimpan cairan spiritual berdaulat mereka. Selama mereka mendapatkan satu tetes itu, mereka akan bisa menyerang melawan bencana roh. Oleh karena itu, bagaimana mungkin membuat mereka pergi? Aku akan melihat apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Mo Yu dengan dingin mencibir. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya saat sinar cahaya melesat keluar. Dalam sekejap, cahaya itu dengan cepat mengembang dan berubah menjadi patung kayu kehijauan. Energi spiritual tak terbatas memancar dari tubuh patung itu. Penjaga kayu ilahi, melihat patung yang sudah dikenalnya. Tatapan Mu Chen membeku. Mo Yu benar-benar memiliki penjaga kayu ilahi. Huff. Wen Qingxuan, penjaga kayu ilahi ini memiliki kekuatan bencana roh. Apakah kamu ingin mencoba kekuatannya? Mo Yu dengan dingin mendengus. Memanggil penjaga kayu ilahi telah meningkatkan kepercayaan dirinya. Kamu ingin menghalangiku dengan sepotong kayu yang patah. Wen Qingxuan mencengkeram tombak emasnya lebih erat lagi saat hawa dingin melintas di matanya. Serahkan penjaga kayu ilahi padaku. Tepat ketika Wen Qingxuan hendak bertindak, suara Mu Chen tiba-tiba bergema. Kamu mencari kematian. Mo Yu tersenyum sambil mengejek setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Kultivasi Mu Chen baru saja di bencana tubuh manusia. Bahkan jika dia memiliki beberapa cara di lengan bajunya, bagaimana dia bisa bertarung dengan penjaga kayu ilahi? Namun, dia tidak tahu bahwa di Gunung Harta Karun Spiritual, Mu Chen telah mengalahkan boneka bencana roh kelas 1. Aku tidak harus bertarung sendiri. Mu Chen tersenyum ke arah Mo Yu. Tak lama kemudian, dia melambaikan tangannya dan dari lengan bajunya, sebuah cahaya melesat keluar dan dengan cepat mengembang. Setelah itu berubah menjadi penjaga kayu ilahi yang besar. Ukurannya tidak kalah dengan yang berdiri di depan. Secara kebetulan, saya memiliki sesuatu yang serupa di tangan saya. Aku ingin tahu, mana yang lebih kuat? Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia menatap Mo Yu, yang memiliki ekspresi jelek saat ini. Sial, bagaimana kamu bisa memilikinya juga? Wajah Qin Feng dan Liu Xiong memucat. Tidak pernah. Dalam ekspektasi mereka akan berpikir bahwa Mu Chen juga akan memiliki penjaga kayu ilahi. Dan sekarang, kartu truf mereka yang kuat telah gagal. Wen Qingxuan juga menatap Mu Chen dengan sedikit keheranan. Jelas, dia tidak menyangka Mu Chen juga memiliki kartu truf seperti itu. Boneka dengan kekuatan yang sebanding dengan bencana roh agak mengintimidasi. Mo Yu mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Penjaga kayu ilahi menyerbu ke arah Wen Qingxuan dengan tanah bergemuruh dari langkahnya. Haha, biarkan orang-orang besar bermain satu sama lain. Mengapa mengganggu seorang gadis? Mu Chen dengan ringan tersenyum dan dengan niat. Penjaga kayu ilahi miliknya telah menyerbu ke arah lawannya. Ia melemparkan tinjunya yang besar. Bersama dengan cahaya kehijauan. Bang! Dua makhluk kolosal berbenturan dan pertempuran besar terjadi, bahkan tanah pun bergetar. Saat melihatnya, Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya ke arah Mu Chen. Setelah itu, dia mengarahkan tatapan dinginnya ke kelompok Mo Yu. Tombak perangnya, sekali lagi, melonjak dengan cahaya keemasan. Apa yang harus kita lakukan? Saat melihat ini, wajah Qin Feng dan kelompoknya berubah. Dengan kekuatan Wen Qingxuan, bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak akan menjadi lawannya. Belum lagi Mu Chen dan Luo Li berdiri di samping. Keunggulan mereka dalam jumlah telah menjadi beban mereka dalam keadaan khusus ini. Mata Mo Yu gelap tapi dia tidak panik. Dia melirik ke arah halaman spiritual tersembunyi di belakangnya sambil bergumam. Seharusnya sudah hampir sampai. Semuanya, ambil formasi seperti yang telah dibicarakan sebelumnya. Mo Yu dengan dingin menggonggong sambil melambaikan tangannya. Semangat kelompok aliansi akademi yang sebelumnya kehilangan semangat juang mereka tiba-tiba bergetar. Mereka mundur ke tepi halaman spiritual tersembunyi. Ada platform batu yang menonjol tempat mereka duduk. Wen Qingxuan, seperti yang telah saya katakan, tidak semudah yang kamu pikirkan untuk mengusir kami. Mo Yu dengan dingin tersenyum. Tak lama kemudian, tangannya diletakkan di atas pilar kayu di halaman spiritual tersembunyi. Energi spiritual tak terbatas melonjak ke pilar dan di pilar kayu kuno.
Rune cahaya hijau muncul saat mereka menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Di saat yang sama, semua orang dari aliansi akademi yang duduk di panggung batu di sekitar halaman spiritual tersembunyi menggonggong saat telapak tangan mereka diletakkan di atas panggung batu. Cahaya melonjak saat mereka mengarahkan energi spiritual di dalam tubuh mereka ke arah panggung batu. Setelah itu, saat energi spiritual melonjak, seluruh halaman spiritual tersembunyi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Perubahan mendadak itu membuat Mu Chen dan kelompoknya wajah Wen Qingxuan menjadi dingin saat tombak emas itu melesat dengan cahaya keemasan yang menusuk. Namun, tepat ketika cahaya keemasan telah memasuki beberapa meter di sekitar halaman spiritual tersembunyi, itu telah diblokir oleh cahaya kehijauan yang melonjak keluar. Halaman spiritual tersembunyi ditutupi dalam cahaya yang menjadi lebih cemerlang. Wajah semua anggota aliansi akademi yang duduk di atas panggung batu menjadi pucat. Mo Yu tidak peduli dengan teman-temannya yang wajahnya memucat saat dia mengarahkan tatapan dinginnya ke arah kelompok 3 orang Mu Chen di dalam matanya. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Mu Chen, kalian akan menyesal datang ke sini. Senyuman di wajah Mo Yu berubah menjadi tak lama kemudian. Kedua tangannya ditekan ke pilar kehijauan kuno di depannya saat dia mengedarkan semua energi spiritualnya. Onom. Energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba berkumpul dengan panik di depan halaman spiritual tersembunyi setelah itu. Samar-samar berubah menjadi gambar cahaya yang samar-samar. Di dalam gambar cahaya, riak kuat yang dipancarkan darinya menyebabkan wajah Mu Chen dan kelompoknya berubah. Ini adalah roh halaman yang menjaga halaman spiritual tersembunyi. Setelah dipanggil, secara otomatis akan memusnahkan makhluk hidup di sekitar halaman spiritual tersembunyi. Hanya mereka yang berada dalam jangkauan halaman spiritual tersembunyi yang tidak akan menderita serangannya. Mo Yu dengan dingin tersenyum saat dia menatap kelompok 3 orang Mu Chen dengan senang. Sekarang, kalian bertiga akan menjadi Mu Chen. Yang tertawa sampai akhir bukanlah kalian bertiga. Bab 528 penerus. Gambar cahaya secara bertahap terbentuk di luar halaman spiritual tersembunyi ketika gambar cahaya itu muncul. Semua orang dapat merasakan riak energi spiritual yang sangat mengejutkan dilepaskan. Tekanan energi spiritual membekukan ruang angkasa. Wajah Mu Chen, Luo Li dan Wen Qingxuan berubah menjadi kuburan perubahan peristiwa yang tiba-tiba telah jauh melampaui harapan mereka. Siapa yang mengira bahwa aliansi akademi akan menyembunyikan kartu truf seperti itu? Kekuatan Courtyard Spirit ini adalah sesuatu yang bahkan bencana roh kelas 1 mungkin tidak bisa melawannya. Luo Li berkata dengan ekspresi serius saat dia mencengkeram pedang Dewa Luo-nya dengan erat. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya setuju dengan alisnya. Situasi saat ini menjadi sangat merepotkan. Fluktuasi yang dilepaskan dari Courtyard Spirit jelas merupakan sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh para ahli bencana roh biasa. Mu Chen. Bagaimana? Tidak peduli seberapa kuat kalian. Bukankah kalian kalah dalam permainan catur ini? Mo Yu berdiri di dalam halaman spiritual tersembunyi saat dia melihat ke arah kelompok 3 orang Mu Chen, yang ekspresinya serius. Dan dia tidak bisa menahan senyum karena kebanggaan tidak bisa disembunyikan dalam tawanya. Dengan kartu truf ini, tidak peduli seberapa kuat Mu Chen dan kelompok ketiganya, mereka tidak dapat mengubah hasil ini. Anda mengatakan bahwa roh halaman akan tanpa pandang bulu membersihkan siapapun yang tidak berada dalam perlindungan halaman spiritual tersembunyi. Mu Chen menatap Mo Yu saat dia melanjutkan. Apakah kalian berencana untuk bersembunyi di dalam sini bahkan setelah mendapatkan harta karun di halaman spiritual tersembunyi? Ekspresi Mo Yu berubah menjadi serius. Dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan menemukan masalah sulit yang akan segera mereka hadapi. Seperti yang dikatakan Mu Chen, meskipun merekalah yang memanggil Courtyard Spirit, tidak mungkin bagi mereka untuk mengendalikannya. Mereka akan berada di luar jangkauan serangan Courtyard Spirit ketika mereka berada di dalam radius perlindungan. Namun, begitu mereka keluar dari radius itu, mereka akan menghadapi permusuhan dari Courtyard Spirit. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mo Yu dengan dingin meskipun ini memang masalah. Masalah yang penting adalah berurusan dengan kelompok 3 orang Mu Chen saat ini. Saat mereka berdua bercakap-cakap, mata Courtyard Spirit yang melayang di langit halaman spiritual tersembunyi bersinar dengan cemerlang. Itu menyapu matanya dan tertuju pada kelompok 3 orang Mu Chen. Setelah itu, suara serak bergema dari mulutnya. Bunuh mereka yang mengganggu tanpa izin. Hati-hati. Begitu ia berbicara, Mu Chen berteriak dengan wajahnya berubah. Gemeris. Seolah-olah tornado energi spiritual sedang mengikis di sekitar Courtyard Spirit. Dengan sekejap, sosoknya telah muncul di hadapan Wen Qingxuan seperti hantu.
Telapak tangannya yang memancarkan cahaya yang menyilaukan membawa energi spiritual seperti angin topan saat menamparkan Wen Qingxuan tanpa belas kasihan. Gemuruh. Udara meledak di telapak tangannya. Bahkan memutar ruang. Wen Qingxuan sangat menyadari betapa kuatnya Courtyard Spirit saat wajahnya berubah menjadi kuburan tombak emas itu meledak dengan kecemerlangan emas sekali lagi dan di bawah teriakan burung phoenix yang jernih. Itu berubah menjadi cahaya keemasan yang tajam saat melesat ke telapak tangan Courtyard Spirit dengan kecepatan cahaya. Boom! Saat kedua kekuatan itu bertabrakan. Energi spiritual yang menakutkan menyapu saat sosok Wen Qingxuan bergetar sejenak sebelum terbang menjauh. Sosok Mu Chen muncul di belakang Wen Qingxuan pada saat ini saat dia mendorong telapak tangannya ke pundaknya, dampak yang menghancurkan bumi langsung ditransfer kepadanya. Menyebabkan luka robek di lengannya. Tidak ada ekspresi di wajah Courtyard Spirit saat ia melambaikan tangannya. Melepaskan sinar cahaya yang kuat saat mengelilingi Mu Chen dan Wen Qingxuan. Su. Cahaya pedang tajam yang tak terbatas menyapu keluar dari belakang saat berbenturan dengan energi spiritual. Aura pedang energi spiritual membuat malapetaka saat merobek bumi. Sosok Luo Li berkelebat saat dia muncul di samping Wen Qingxuan. Niat pedang tajam dipancarkan dari pedang Dewa Luo saat pedang itu tertuju pada Courtyard Spirit sebagai lawan yang hebat. Roh halaman ini mungkin memiliki kekuatan bencana roh kelas 3. Wen Qingxuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Mu Chen dan Luo Li mendengar kata-katanya, wajah mereka berubah. Courtyard Spirit sebenarnya sangat kuat. Kekuatan bencana roh kelas 3 bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Selain itu, bahkan jika mereka berhasil meraih kemenangan dengan segala macam kartu truf yang digunakan, mereka masih harus membayar harga yang sangat mahal. Namun, mungkin itulah yang paling ingin dilihat oleh Mo Yu dan kelompoknya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Li berkata dengan suara rendah saat dia menatap Mu Chen. Wen Qingxuan juga mengarahkan pandangannya ke arah Mu Chen. Kekuatan Courtyard Spirit yang berdiri di hadapan mereka memiliki kekuatan yang melampaui harapan mereka. Jika mereka terus bertarung, itu pasti bukan kabar baik bagi mereka. Bagaimanapun, karena arai spiritual penyegelan, kekuatannya dan Luo Li disegel dan tidak dapat menggunakannya secara maksimal. Mundur. Mata Mu Chen berkedip saat dia berkata tanpa ragu-ragu. Situasinya sudah di luar kendali mereka. Tidak peduli berapa banyak metode yang mereka miliki. Mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk menghadapi Courtyard Spirit yang memiliki kekuatan bencana roh kelas 3. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa tidak inginnya mereka. Mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Mendengar kata-kata Mu Chen, Luo Li menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Wen Qingxuan, bagaimanapun, melihat ke arah radius pelindung dari halaman spiritual tersembunyi pada kelompok Qin Feng, yang wajahnya dipenuhi dengan rasa puas diri. Boom! Ketika mereka bertiga mencapai kesepakatan untuk mundur, Courtyard Spirit tidak berencana untuk melepaskan para penyusup ini. Sosoknya berkelebat saat muncul di langit. Energi spiritual berkumpul di tangannya saat dia berubah menjadi segel cahaya energi spiritual yang sangat besar. Segel cahaya itu berwarna hijau dengan warna hijau subur dan rune yang rumit di atasnya. Stempel penyegelan gunung kayu hijau. Suara serak kosong keluar dari mulut Courtyard Spirit. Segel cahaya tumbuh saat menghadap angin. Tumbuh hingga ukuran beberapa ratus kaki yang hampir mengelilingi tanah ini. Wajah Mu Chen berubah menjadi. Courtyard Spirit sepertinya telah merasakan niat mereka untuk mundur karena telah melepaskan jurus terakhirnya. Tingkat serangan itu telah mencapai tingkat yang bahkan bencana roh tingkat pertama hanya bisa menghindar. Kalian berdua mundur dulu. Suara serius Mu Chen bergema saat petir hitam berkedip-kedip di permukaan tubuhnya saat gemuruh bergemuruh. Bukan giliranmu untuk menutupi bagian belakang dengan kekuatanmu. Wen Qingxuan berkata dengan dingin. Dia memiliki kepribadian yang kuat yang tidak suka berdiri di belakang seorang pria. Sejak dia datang ke sini, dia telah diselamatkan oleh Mu Chen beberapa kali. Kepribadiannya tidak akan mengizinkannya jika dia membiarkan Mu Chen menutupi punggung mereka saat mereka mundur. Mu Chen meliriknya saat dia tidak berbicara omong kosong. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang bahu lembut Wen Qingxuan saat energi spiritualnya melonjak keluar. Mendorongnya ke arah hutan. Kamu. Wajah Wen Qingxuan memerah di udara. Meskipun dia sangat marah, dia tidak terbang kembali dan hanya bisa menatap dengan kebencian pada Mu Chen. Kamu harus berhati-hati. Meskipun Luo Li mengkhawatirkan Mu Chen, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk ragu-ragu. Dia memperingatkan Mu Chen saat dia dengan cepat mundur juga. Ketika Mu Chen melihat kedua gadis itu mundur, ekspresinya berubah menjadi serius saat dia menatap segel cahaya energi spiritual bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat. Dia bisa merasakan rasa sakit yang menyengat dari energi yang tak terbatas. Itu adalah tanda bahwa tubuh fisiknya telah merasakan bahaya.
Mu Chen menghirup udara dalam-dalam sambil memeluk udara. Cahaya cemerlang meledak dari dahinya dan pada saat yang sama, aura yang sangat kuat melonjak keluar. Sebuah pilar iblis terbang ke arah langit dari cahaya spiritual. Itu adalah pilar iblis Meru Agung. Pilar iblis Meru besar meluas dalam ukuran karena langsung tumbuh beberapa ratus kaki. Aura baleful yang menakutkan menyebar saat memenuhi seluruh langit dan bumi ini. Kedua tangan Mu Chen memeluk udara. Seolah-olah dia telah memeluk pilar iblis Meru besar yang kolosal. Setelah itu, dia melemparkan pukulan yang sangat bertabrakan dengan bagian bawah pilar iblis Meru besar. Dengu. Aura yang sangat kuat menyapu saat pilar iblis Meru besar berubah menjadi cahaya yang tidak menyenangkan dan berbenturan dengan segel cahaya yang masuk. Gemuruh. Udara di antara langit dan bumi ini seolah-olah meledak saat gelombang kejut yang meledak. Menghancurkan pohon-pohon paku yang kokoh di sekitarnya. Paku yang tak terhitung jumlahnya dikirim terbang oleh sesuatu yang tampak seperti badai. Menghancurkan tanah. Di atas langit, sosok Mu Chen dengan cepat mundur. Dan wajahnya memiliki jejak pucat tambahan. Meskipun dia telah meminjam kekuatan pilar iblis Meru besar untuk menahan serangan yang mencengangkan itu, dia juga menderita luka-luka karenanya. Di sekitar halaman spiritual tersembunyi, Mo Yu, Qin Feng dan yang lainnya mengawasi pertempuran dengan cermat. Ketika mereka melihat bahwa Mu Chen telah berhasil menahan serangan mengejutkan dari Courtyard Spirit, wajah mereka berubah menjadi jelek saat lapisan ketakutan melintas di kedalaman tatapan mereka. Karena mereka tahu bahwa jika mereka berada di posisi Mu Chen, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk menahan serangan itu. Seberapa besar kekuatan yang disembunyikan bajingan itu? Qin Feng berkata sambil mengertakkan gigi. Bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Courtyard Spirit ini. Mo Yu berkata dengan ekspresi gelap. Di atas langit, Mu Chen membuat segel dengan telapak tangannya saat memerintahkan pilar iblis Meru besar untuk terbang kembali ketika mundur dengan kecepatan tinggi. Ekspresinya berubah menjadi sangat serius. Kekuatan dari bencana roh kelas 3 memang di luar dugaannya. Dibandingkan dengan boneka di Gunung Harta Karun Spiritual, itu sama sekali tidak berada di level yang sama. Saat tatapan Mu Chen berkedip, ledakan angin bergema saat dia segera menyipitkan matanya saat dia melihat Courtyard Spirit muncul di depan wajahnya. Mata kosongnya tertuju padanya. Hati-hati. Dari kejauhan, Luo Li dan Wen Qingxuan dengan cemas berteriak saat wajah mereka berubah. Courtyard Spirit tidak tergoyahkan dengan serangannya itu tidak memberi Mu Chen waktu untuk bereaksi saat telapak tangannya terulur ke depan. Ada pusaran energi spiritual yang menakutkan terbentuk di telapak tangannya saat riak yang menakutkan dipancarkan darinya. Pusaran energi spiritual dengan panik menariknya masuk. Tidak menyisakan jalan mundur bagi Mu Chen. Sialan. Mu Chen mengatupkan giginya saat keganasan melintas melewati pupil hitamnya dan dia akan memanfaatkan aura baleful di dalam pilar iblis Meru besar. Pusaran energi spiritual menyelimuti ke arahnya. Namun, hanya beberapa meter dari wajah Mu Chen, tiba-tiba berhenti. Mata kosong Courtyard Spirit berkedip-kedip dengan cahaya saat suaranya yang kosong bergumam. Penerus. Saat bergumam, yang membuat Mu Chen terkejut. Dia menyadari bahwa Courtyard Spirit sedang melihat ke tengah alisnya. Di sana, sebuah rune pohon kuno muncul. Itu diberikan kepadanya oleh tetua berambut putih saat dia berada di Gunung Harta Karun Spiritual. Bab 529 Pembukaan. Di luar halaman spiritual tersembunyi, riak energi spiritual yang tak terbatas menjadi tenang. Tekanan kuat yang memancar dari Courtyard Spirit juga mundur. Telapak tangan yang menyapu bersama dengan energi spiritual yang kuat berhenti di depan Mu Chen namun itu tidak mendarat karena mata kosongnya terfokus pada Mu Chen. Namun, Mu Chen tahu bahwa itu sedang melihat rune pohon kuno di dahinya. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh tetua berambut putih dari Gunung Harta Karun Spiritual untuknya. Mu Chen menghendaki pilar iblis Meru besar untuk terbang kembali dan melayang di belakangnya. Tubuhnya masih tegang. Begitu Courtyard Spirit melakukan gerakan apapun, dia akan segera berbalik dan melarikan diri. Untungnya, situasi yang diharapkan Mu Chen tidak terjadi. Courtyard Spirit tertahan di hadapannya saat matanya yang kosong berkedip-kedip karena cahaya. Secara alami, itu tidak lagi memiliki permusuhan terhadap Mu Chen. Di belakang, Luo Li dan Wen Qingxuan, yang hendak bergerak dan membantu Mu Chen, juga menghentikan gerakan mereka. Mereka secara alami merasakan ada sesuatu yang tidak beres saat Courtyard Spirit tidak lagi menyerang Mu Chen. Apa yang terjadi? Kedua gadis itu bertukar pandang dan bisa melihat sedikit keraguan di mata satu sama lain. Apa yang terjadi? Mo Yu, Qin Feng dan yang lainnya juga mengeluarkan pertanyaan yang sama. Namun,
Nada bicara mereka lebih gelap karena samar-samar mereka bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di bawah tatapan itu, Mu Chen melihat bahwa Courtyard Spirit tidak lagi memiliki tanda-tanda menyerangnya dan secara bertahap mengendurkan tubuhnya setelah itu. Dia melihat Courtyard Spirit perlahan membungkuk saat suaranya yang kosong bergema. Identitas dikonfirmasi. Penerus memiliki kualifikasi untuk memasuki halaman spiritual tersembunyi. Penerus, Anda berbicara tentang saya. Mu Chen bertanya saat detak jantungnya berdegup kencang. Anda memiliki rune pohon ilahi yang menganggap identifikasi Anda sebagai penerus. Suara kosong Courtyard Spirit tidak lagi memiliki permusuhan. Jadi aku bisa memasuki halaman spiritual tersembunyi. Sudut bibir Mu Chen sedikit bergerak-gerak saat dia tidak bisa menghentikan kegembiraan yang melonjak di dalam hatinya saat dia menunjuk ke arah halaman spiritual tersembunyi. Roh halaman menganggukkan kepalanya. Kegembiraan yang tak terkendali melonjak dari pupil mata Mu Chen, yang membuatnya terkekeh pelan perubahan peristiwa yang tiba-tiba membuatnya merasa sedikit tidak nyata. Awalnya, mereka harus dipaksa mundur. Tapi, siapa yang bisa membayangkan bahwa dia tiba-tiba menjadi seorang penerus? Lebih jauh lagi, memiliki kualifikasi untuk memasuki halaman spiritual tersembunyi. Pandangan Mu Chen diarahkan ke arah Mo Yu dan kelompoknya yang bersembunyi di dalam halaman spiritual tersembunyi dengan nada mengejek yang terakhir tampaknya telah merasakan sesuatu saat wajah mereka menjadi pucat. Luo Li dan Wen Qingxuan dengan hati-hati mendekati Mu Chen. Courtyard Spirit tidak bereaksi terhadap tindakan mereka karena hanya diam-diam berdiri di samping Mu Chen. Tampak seperti pelayan yang setia. Di Gunung Harta Karun Spiritual, tetua berambut putih itu meninggalkan sesuatu yang membuat roh halaman ini memanggilku sebagai penerus. Mu Chen menjelaskan setelah melihat keraguan di mata kedua gadis itu. Luo Li dan Wen Qingxuan tercengang mendengar penjelasannya. Setelah itu, yang terakhir mengertakkan gigi saat dia berbicara. Apakah istana kayu ilahi ini didirikan oleh rumahmu? Mengapa sepertinya semua manfaatnya jatuh ke tanganmu? Luo Li juga mengangguk setuju. Tidak lama setelah Mu Chen memasuki istana kayu ilahi, dia telah memperoleh harta paling berharga dari Gunung Harta Karun Spiritual. 9 matahari ilahi Lingzi. Dan sekarang, dia menjadi seorang penerus. Semua rejeki nomplok ini adalah sesuatu yang bisa membuat orang lain meratap. Mu Chen dengan canggung mengusap hidungnya saat dia berbicara. Ini adalah sesuatu yang saya peroleh setelah mempertaruhkan nyawa saya sebelumnya. Saya hampir terbunuh oleh Courtyard Spirit ini. Karena Courtyard Spirit ini mendengarkanmu. Bisakah kamu membuatnya mengeluarkan orang-orang itu? Wen Qingxuan menunjuk ke arah pihak-pihak aliansi akademi yang menyembunyikan diri mereka di halaman spiritual tersembunyi. Ekspresinya dipenuhi dengan permusuhan. Mu Chen tersenyum saat dia melihat kelompok Mo Yu yang memiliki wajah pucat saat ini. Sepertinya akulah yang akan tertawa sampai akhir. Kamu, apa yang kamu inginkan? Mo Yu berkata dengan suara tegas. Namun, pucatnya wajahnya tidak mengintimidasi seperti nadanya. Dia panik di dalam hatinya saat ini. Tidak pernah, dalam imajinasinya yang paling liar, dia bisa berharap bahwa Courtyard Spirit akan tiba-tiba mendengarkan perintah Mu Chen. Keluar. Mu Chen tersenyum. Bermimpilah. Mo Yu dengan marah menggonggong. Setelah itu, dia berbalik dan mengirimkan telapak tangan ke arah halaman spiritual tersembunyi. Dia ingin mendapatkan cairan spiritual berdaulat dengan cepat dan meninggalkan tempat ini bersama anak buahnya. Namun, tepat ketika dia akan bersentuhan dengan pintu raksasa itu, seberkas cahaya meledak dari pintu itu sebagai energi yang menakutkan, yang membuat Mo Yu terbang. Sosok Mo Yu terbang mundur saat seteguk darah menyembur dari mulutnya. Mengapa ini terjadi? Bukankah kita membuka segelnya di sini? Qin Feng dan yang lainnya berseru saat melihatnya. Hanya penerus yang bisa memasuki halaman spiritual tersembunyi, siapapun yang berani mengganggu akan dibunuh. Suara kosong Courtyard Spirit bergema. Mu Chen terkejut mendengarnya. Hal-hal di istana kayu ilahi benar-benar tidak nyaman untuk diambil. Jika dia tidak bertemu dengan tetua berambut putih itu sebelumnya. Bahkan jika mereka berhasil menangani Mo Yu dan kelompoknya. Mustahil bagi mereka untuk memasuki halaman spiritual tersembunyi. Kekuatan Courtyard Spirit ini terlalu kuat. Bagi mereka, seseorang yang memiliki kekuatan bencana roh kelas 3 sangat merepotkan. Aku akan memberi kalian dua pilihan, semuanya keluar atau aku akan menyuruh Courtyard Spirit melakukannya. Mu Chen terkekeh saat dia melihat ke arah pesta Mo Yu dan melanjutkan. Jadi, apa pilihanmu? Wajah Mo Yu dan partainya berubah. Mereka ingin menolak dengan cibiran. Namun, mereka melihat tatapan Mu Chen berangsur-angsur menjadi dingin dan langsung merasakan kedinginan di hati mereka. Meskipun ada beberapa aturan dalam turnamen akademi spiritual besar ini, jika Mu Chen benar-benar ingin bertindak,
Dia memiliki beberapa cara untuk memaksa mereka untuk tetap tinggal. Dari pemahaman mereka terhadap Mu Chen, orang itu bukanlah orang yang lunak. Mu Chen, kami akan mengakui kekalahan di sini. Bagaimana kalau begini? Kita akan membagi benda-benda di halaman spiritual tersembunyi menjadi dua. Setelah itu, kamu akan dianggap sebagai teman dari aliansi akademi kami. Kami pasti akan membantu jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari kami. Mo Yu berkata saat tatapannya berkedip. Mu Chen tersenyum saat melihat mereka. Dia menggelengkan kepalanya perlahan namun tegas. Dari pemahamannya terhadap orang seperti Mo Yu, dia adalah seseorang yang serakah dan kejam. Bahkan jika mereka membagi harta karun itu sama rata sekarang, Mo Yu pasti akan menggigitnya jika dia mendapat kesempatan untuk melakukannya. Kamu tidak punya banyak waktu tersisa untuk membuat keputusan. Mu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Mo Yu berubah menjadi sangat jelek saat dia melirik Qin Feng dan sekelompok orang dari aliansi akademi. Mereka putus asa dan tidak memiliki niat untuk melanjutkan pertarungan. Dia melambaikan tangannya dengan enggan. Melihat gerakannya, semua yang bersembunyi di dalam jangkauan halaman spiritual tersembunyi menyerbu keluar. Mereka melirik ke arah kelompok tiga orang Mu Chen dengan ketakutan saat mereka berkumpul di area yang jauh dari ketiganya. Qin Feng dan Liu Xiong berdiri di belakang Mo Yu. Wajah mereka sejelek ayah mereka yang telah meninggal. Ayo pergi. Mo Yu dengan kejam melirik Mu Chen sebelum melambaikan tangannya dan hendak memimpin rombongannya pergi. Tunggu. Mu Chen tersenyum. Apa yang masih kamu inginkan? Membunuh kita semua di sini. Mo Yu mencibir. Turnamen Akademi Spiritual Besar memiliki aturannya sendiri. Jika mereka semua mati di sini, Akademi Spiritual yang berdiri di belakang mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Secara umum, ada beberapa aturan dasar untuk turnamen Akademi Spiritual Besar. Itu melarang pembunuhan. Meskipun agak merepotkan untuk membunuh kalian semua di sini. Tapi jika aku ingin melumpuhkan kalian bertiga, kurasa itu masih dalam aturan. Mu Chen berkata tanpa sedikit pun ekspresi. Sosok Mo Yu, Qin Feng dan Liu Xiong tersentak saat mereka melihat ke arah Mu Chen, yang tidak memiliki ekspresi apapun pada akhirnya. Mereka hanya bisa menundukkan kepala. Apa yang kamu inginkan? Serahkan plakat kayu ilahi di tanganmu. Mu Chen mengulurkan tangannya dan menuntut. Dia masih ingat kata-kata dari tetua berambut putih. Setiap satu dari 6 plakat kayu ilahi berisi seni ilahi yang lebih rendah. Dengan menggabungkan 6 seni ilahi yang lebih rendah, itu pasti akan berubah menjadi seni ilahi yang kuat. Bahkan dalam catatan Istana Kayu Ilahi, kamu mendengar bahwa Mu Chen memiliki ide tentang plakat kayu ilahi. Amarah melonjak di mata Mo Yu. Mu Chen terus mengulurkan tangannya saat dia dengan dingin menatap Mo Yu di permukaan tubuhnya. Energi spiritual melonjak. Bahkan Luoli dan Wen Qingxuan menatap mereka dengan permusuhan. Anggap ini kemenanganmu. Aliansi akademi kita pasti akan mengingat masalah hari ini. Mo Yu menekan amarah di dalam hatinya saat dia meninggalkan kalimat itu. Setelah itu, telapak tangannya tersentak saat cahaya kehijauan terbang ke arah Mu Chen. Mu Chen meraihnya. Ketika cahaya itu menghilang, itu mengungkapkan sebuah plakat kayu ilahi. Baru setelah itu, dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Ayo pergi. Mo Yu dengan kejam memelototi Mu Chen sebelum melambaikan tangannya. Siluetnya menyedihkan saat dia meluncur ke arah hutan. Di belakangnya, orang-orang dari aliansi akademi mengikuti dengan depresi. Mereka telah kehilangan semua wajah mereka. Mu Chen melirik ke arah rombongan Mo Yu, yang dengan cepat pergi sambil berkata dengan rasa kasihan. Sangat disayangkan tentang penjaga kayu ilahi itu. Dia ingin mengambil penjaga kayu ilahi mereka juga, namun jika itu masalahnya, Mo Yu dan partainya akan rela mengambil risiko dan berusaha sekuat tenaga. Secara alami, hal utama adalah Mu Chen menyadari bahwa tidak mungkin untuk mengendalikannya. Bahkan jika dia berhasil mendapatkan Divine Wood Guard itu karena rune kontrol pada Divine Wood Guard sangat utuh. Itu tidak ada bandingannya dengan barang-barangnya yang rusak. Mereka dirampok oleh Mu sampai-sampai mereka hampir menangis. Wen Qingxuan tertawa. Hanya penjahat yang bisa menggiling penjahat lain. Mu Chen tersenyum sambil melanjutkan. Tidak ada yang perlu ditoleransi saat berurusan dengan orang-orang itu. Cepat buka halaman spiritual tersembunyi. Aku ingin melihat berapa banyak cairan spiritual berdaulat yang tersisa di Istana Kayu Ilahi. Wen Qingxuan dengan cemas berkata saat dia melihat ke halaman spiritual tersembunyi. Mu Chen menganggukkan kepalanya pada kata-katanya saat harapan memenuhi hatinya juga. Ketika Mu Chen mengarahkan pandangannya ke arah halaman spiritual tersembunyi, roh halaman melambaikan tangannya saat seberkas cahaya terbang keluar dan melesat ke pintu yang tertutup rapat saat cahaya itu terbang keluar. Sebuah rune cahaya yang rumit langsung muncul di pintu. Berder.
Pada saat rune cahaya muncul, kelompok 3 orang Mu Chen melihat pintu kayu besar yang telah ditutup selama entah berapa tahun akhirnya perlahan-lahan terbuka. Halaman spiritual tersembunyi yang disegel selama ribuan dan ratusan tahun sekali lagi. Melihat cahaya. N. Bab 530 Cairan Spiritual yang Berdaulat. Pintu kayu besar itu terbuka bersama dengan suara kuno. Seolah-olah ada aura yang berasal dari zaman purba yang melonjak keluar dan menutupi seluruh wilayah ini. Ayo pergi dan lihatlah. Tatapan Mu Chen bersinar terang saat dia melihat ke pintu pembuka halaman spiritual tersembunyi. Setitik api menyala di kedalaman matanya. Tak lama kemudian, dia tersenyum ke arah Luoli dan Wen Qingxuan saat sosoknya muncul di pintu halaman spiritual tersembunyi. Berdiri di sana, aura antik berhembus di wajahnya, yang memberinya perasaan aneh. Seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Saat pintu besar itu terbuka, cahaya kehijauan pun cahaya itu dipenuhi dengan kekuatan kehidupan yang bergizi. Mu Chen dengan hati-hati melangkah ke dalamnya dan saat kakinya melangkah ke dalamnya dan tidak merasakan gerakan aneh. Barulah dia melangkah ke dalamnya dan di belakangnya. Luoli dan Wen Qingxuan dengan hati-hati mengikuti di belakangnya. Riak energi spiritual berfluktuasi pada mereka. Jelas, mereka meningkatkan kewaspadaan mereka. Di balik pintu, itu adalah jalan setapak karena tertutup cahaya ke Mu Chen dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang dengan hati-hati berjalan di atas lapisan cahaya. Jalan itu tidak panjang karena mereka dengan cepat mondar-mandir ke ujungnya setelah itu. Pemandangan di depan mereka berubah menjadi luas dan yang terjadi selanjutnya adalah keheranan yang pekat muncul di permukaan wajah mereka. Di hadapan mereka, tampak sebuah kolam yang mengambang di udara. Kolam itu berwarna hijau karena memancarkan vitalitas yang kuat. Memancarkan riak energi spiritual yang menakutkan. Duk! Sebuah suara tiba-tiba datang dari kolam hijau saat mereka melihat ikan-ikan kecil berwarna kehijauan berenang kemudian. Mereka mengibas-ngibaskan ekornya sambil berenang di udara. Ikan-ikan kecil itu berwarna hijau karena memancarkan cahaya astral. Terlihat sangat lincah. Namun, Mu Chen dan kelompoknya dapat merasakan riak energi spiritual yang sangat murni dan kuat yang berasal dari tubuh ikan-ikan kecil itu. Di mana cairan spiritual berdaulat. Mu Chen sedikit terkejut saat dia melihat ke kolam kehijauan saat wajahnya bergerak-gerak. Mungkinkah air itu adalah cairan spiritual berdaulat? Bukankah itu sedikit terlalu menakutkan? Jika itu masalahnya, berapa banyak cairan spiritual berdaulat yang ada di sana? Bermimpilah. Wen Qingxuan memutar matanya ke arah Mu Chen. Setelah itu, jari-jari rampingnya menunjuk ke arah ikan-ikan kecil yang berenang di udara. Itu adalah cairan spiritual berdaulat. Mu Chen melebarkan mulutnya saat dia menatap dengan bingung ke arah ikan-ikan kecil berwarna hijau. Dia seperti labu desa yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Tapi tentu saja, ini adalah pertama kalinya dia melihat cairan spiritual berdaulat. Bukankah itu seharusnya dalam keadaan cair? Mengapa itu menjadi penampakan ikan kecil? Cairan spiritual berdaulat adalah sesuatu yang hanya bisa dimurnikan oleh para ahli. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya tidak hanya murni, tetapi juga memiliki spiritualitas secara alami. Spiritualitas itu bergantung pada kekuatan pemurni. Oleh karena itu, cairan spiritual berdaulat dengan kualitas yang lebih tinggi memiliki kemampuan untuk mengambil bentuk. Luoli tersenyum. Secara umum, semakin tinggi kualitas cairan spiritual berdaulat, semakin besar bentuk yang akan diambilnya. Saya telah melihat bentuk setetes cairan spiritual sovereign yang dimurnikan oleh sovereign surgawi selama setahun. Itu adalah sesuatu yang saya khawatir bahkan halaman spiritual tersembunyi ini tidak dapat menampungnya. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya dalam hati. Tingkat seorang penguasa secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan olehnya saat ini. Tidak heran itu adalah jarak pemisah untuk kultivasi di dunia 1000 dewa. Semua yang berada di bawah alam sovereign adalah Sem. Cairan spiritual berdaulat ini tidak mudah disimpan. Ekspresi Wen Qingxuan berubah menjadi serius saat dia melihat ikan-ikan yang berenang menggemaskan itu. Mendapatkannya akan sangat merepotkan. Mu Chen bertanya dengan ragu. Apakah menurutmu selama kamu telah memasuki halaman spiritual tersembunyi, kamu akan dapat mengambil semua cairan spiritual berdaulat di sini dengan lambaian tanganmu? Wen Qingxuan dengan kejam terjebak pada aspek yang tidak diketahui Mu Chen saat dia berbicara. Cairan spiritual berdaulat memiliki jejak spiritualitas. Berbicara dari aspek tertentu, ia juga memiliki energi yang kuat. Meskipun energi itu tidak akan meledak, itu akan menghindar dan lolos dari penangkapan dengan naluri. Oleh karena itu, jika Anda ingin menangkapnya, itu tidak akan mudah. Benar-benar pantas disebut cairan spiritual berdaulat. Mu Chen menghela nafas.
Mendengar kata-kata Wen Qingxuan, itu menarik minatnya saat dia berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu, izinkan saya mencobanya. Saat dia menyelesaikan pidatonya, sosoknya bergerak dan mele. Dengun. Ketika sosoknya terbang, semua ikan hijau yang sedang berenang dengan santai tampak terkejut dan mulai berpencar. Saat mereka bubar, mereka melepaskan kecepatan yang mencengangkan karena Mu Chen hanya bisa melihat banyak garis-garis cahaya hijau dan tidak bisa melihat tubuh mereka. Sungguh kecepatan yang mencengangkan. Mu Chen juga terkejut. Tak lama kemudian, sesosok naga muncul di bawah kakinya saat raungan naga bergemuruh. Kecepatannya langsung melonjak saat energi spiritual yang tak terbatas menyapu keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi tangan energi spiritual saat dengan cepat terbang keluar, meraih lampu hijau. Boom, boom. Ketika ikan kecil itu ditangkap oleh Mu Chen, ikan itu dengan panik tubuhnya yang kecil membentur telapak tangan energi spiritual, mengeluarkan benturan yang menusuk telinga. Selain itu, telapak tangan energi spiritual Mu Chen bergoyang karena benturannya seolah-olah akan runtuh. Kekuatan yang sangat kuat. Ekspresi Mu Chen akhirnya berubah menjat setelah mencobanya sendiri. Dia mengerti betapa sulitnya menangkap cairan spiritual berdaulat ini. Lebih jauh lagi, itu hanya setetes kecil. Jika dia adalah orang yang secara pribadi mengambilnya, dia mungkin sudah menderita luka. Telapak tangan energi spiritual terus bergetar saat Mu Chen segera mengendalikan energi spiritualnya. Gelombang hitam dan putih dari energi spiritual menyapu keluar sambil terus memperkuat pertahanannya. Mengalami kebuntuan. Kebuntuan berlanjut selama puluhan menit sebelum secara bertahap melemah. Mu Chen melambaikan lengan bajunya saat telapak tangan cahaya itu menghilang. Ikan hijau yang ada di dalamnya telah berubah menjadi cairan hijau yang mengkristal. Cairan itu begitu indah sehingga membuat orang lain tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari di dalam cairan kecil itu. Seakan-akan ada seluruh dunia yang ada di dalamnya. Saat cahayanya berkurang, itu membuat orang mabuk di dalamnya. Mu Chen mengulurkan telapak tangannya saat cairan spiritual berdaulat melayang di tel. Dia bisa merasakan jumlah energi spiritual yang menakutkan yang terkandung di dalamnya. Energi yang terkandung bahkan lebih kuat dari energi spiritualnya. Namun, bentuk energi spiritual tersebut tidak memiliki karakteristik yang menyerang. Meskipun murni, ada jejak spiritualitas yang tercampur di dalamnya. Sangat aneh. Ini adalah cairan spiritual yang berdaulat. Saat Mu Chen bergumam, hatinya berget, ini adalah sesuatu yang disempurnakan selama sebulan oleh Sovereign. Mahakarya mereka. Dengan ini melewatkan gambaran yang lebih besar karena mengandung segala macam metode yang sangat brilian yang dimiliki oleh Sovereigns. Itu membuat Mu Chen dipenuhi dengan harapan untuk dunia itu. Bagaimana? Wen Qingxuan terkekeh saat dia terbang ke sisi Mu Chen. Memang, itu merepotkan. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Dia melihat ke aula besar dengan banyak ikan hijau kecil berenang di dalamnya sambil melanjutkan. Dengan begitu banyak cairan spiritual berdaulat di sini. Tidak mungkin bagi kita untuk mengambil semuanya. Tidak apa-apa selama kamu puas. Luo Li tersenyum. Meskipun dia tahu nilai dari cairan spiritual Sovereign, dia tidak terlalu terikat padanya. Bagaimanapun, itu adalah tugas yang bodoh. Mu Chen tersenyum. Karena itu masalahnya. Maka bersiaplah untuk bertindak, kita harus mendapatkan setidaknya sebanyak mungkin cairan spiritual berdaulat yang kita bisa. Itu harus bergantung pada kemampuanmu. Yakinlah, aku akan meninggalkanmu jauh di belakang. Wen Qingxuan berkata dengan bangga. Benarkah? Mu Chen tersenyum sebagai balasannya. Mengapa kita tidak bertaruh? Wen Qingxuan menatap Mu Chen dengan provokasi saat senyum licik muncul dari bibirnya. Jika Anda kalah, maka Anda tidak diperbolehkan melakukan kontak fisik dengan Luo Li selama seluruh periode turnamen Akademi Spiritual Besar. Mu Chen dan Luo Li tercengang oleh permintaannya yang aneh. Itu taruhanmu. Bagaimana aku terlibat di dalamnya? Luo Li membentak. Lalu bagaimana jika kamu kalah? Alis Mu Chen bergerak-gerak. Memikirkan bagaimana Wen Qingxuan terus-menerus memprovokasi dia. Dia dengan dingin tersenyum saat tatapannya menyapu ke arah sosok Wen Qingxuan yang sangat cantik. Merasakan tatapannya, Wen Qingxuan tidak marah, senyum menawan muncul di wajahnya yang cantik saat dia dengan santai mendekati Mu Chen. Dia meletakkan tangannya di pundak Mu Chen sambil berkata dengan lembut. Jika aku kalah, kamu bisa melakukan apa saja padaku. Jika Anda menyukai wanita seperti saya, maka saya bersedia untuk menampilkan diri. Itu bisa didiskusikan. Mu Chen menatapnya dengan mengejek saat dia meraih tangan Luo Li. Luo Li lebih cantik jika dibandingkan. Saya tidak tertarik dengan kesepakatan yang tidak menguntungkan ini. Kamu mencari kematian. Wajah Wen Qingxuan menjadi dingin saat alisnya terangkat, telapak tangannya yang lembut yang diletakkan di pundak Mu Chen tiba-tiba menekan dengan kejam. Haha.
Mu Chen tertawa saat dia melarikan diri. Dia menginjak langit saat tatapannya tertuju pada ikan-ikan kecil yang berenang di aula sambil tersenyum. Jika Anda benar-benar ingin bermain, maka saya akan menemani Anda sekali ini. Lupakan tentang taruhan. Meskipun saya tidak bisa bertarung dengan Anda sekarang, saya khawatir Anda tidak akan bisa mengalahkan saya kali ini. Saat dia berbicara, Mu Chen duduk dengan menyilangkan kakinya. Setelah itu, energi spiritual hitam dan putih beredar di permukaan tubuhnya memancarkan riak aneh. Huff. Nadamu cukup besar. Aku akan melihat bagaimana kamu akan mengalahkanku. Karakter Wen Qingxuan pada awalnya memang sombong. Selain itu, dia akan terus-menerus membuat perbandingan antara dia dan dirinya sendiri. Mendengar kata-katanya, bagaimana dia bisa tahan? Pada saat itu, dia dengan dingin mendengus saat sosoknya bergerak. Dia sudah muncul di langit saat kedua tangannya saling menggenggam, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan yang menyebar. Luo Li menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat dua orang di sebelah kiri dan kanannya bersaing. Tak lama kemudian, dia juga duduk, meletakkan pedang Dewa Luo di atas lututnya. Niat pedang yang samar kemudian dipancarkan saat dia bersiap untuk memulai juga.